hati-hati membaca ayat kelima di dalam surat Al-Fatihah. Salah baca bisa menyebabkan musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subscriber semuanya di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz ucapan kalimat alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz kata Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pada kajian kita pada kesempatan siang ini, kembali kami tentunya mendoakan sahabat semuanya, baik yang berada di TikTok ataupun yang berada di YouTube. Semoga Anda semuanya selalu diberikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal, serta Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, baik itu hajat-hajat dunianya dan juga hajat-hajat akhirnya. Dan juga kami tidak lupa untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya mendapatkan predikat takwa di hari yang fitri ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami tidak bosan-bosannya untuk mendoakan guru kami yang mulia, yaitu Bapak Kiai Haji Daud Mu'alim. Semoga beliau diberikan umur yang panjang di atas ketaatan, rezeki yang mudah di atas yang halal dan barokah, serta juga Allah sampaikan semua hajat-hajatnya, baik itu hajat-hajat dunianya maupun hajat-hajat di akhiratnya. Begitu pula hendaknya dengan semua santri-santrinya, baik yang berada di alam nyata maupun yang berada di alam maya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, subscriber dan tiktoker yang dimuliakan Allah, surat Al-Fatihah ini merupakan surat wajib di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Mau sholat apa saja, mau sholat wajib maupun sholat sunnah, itu wajib sekali untuk kita baca. Makanya perlu kita pelajari tata cara membacanya agar kita tidak salah baca. Kalau kita sahabat semuanya yang dimuliakan Allah membaca di dalam surah Al-Fatihah, ayat 5-nya tidak menggunakan tasydid, maka itu akan menyebabkan kesalahan fatal. Contoh kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita tidak pakai tasydid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya akan berubah. Artinya apa? Menjadi daul syamsi. Artinya kalau kita tanpa tasydid membacanya, bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita tadi pengennya di dalam Al-Fatihah itu, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kan itu terjemahannya aslinya, maknanya aslinya. Tapi kalau kita tidak membaca dengan tasydid, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya akan berubah. Sepertinya Iyyaka na'budu, kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kita meminta pertolongan. Ini kan sangat fatal. Makanya perlu kita mempelajari Al-Quran ini, Ini perlu kita tahsin itu melalui seorang guru. Makanya mari kita pelajari surah Al-Fatihah ini supaya tidak terjadi salah di dalam membacanya. Baik sahabat semuanya yang dimuliakan Allah, adapun bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe, karena semua itu gratis. Maka hati-hati bagi kita yang ingin membaca surah Al-Fatihah, jangan sampai niat kita mau menyembah dan meminta pertolongan Allah, tapi malah sebaliknya. Begitu juga ketika kita membaca ayat pertamanya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kita itu kan
ayat pertamanya adalah bismillah. Jadi ini ayat keduanya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan kita ketika membaca ayat yang kedua ini, kebanyakan kesalahan kita adalah mengganti huruf H yang kecil itu dengan huruf H yang besar. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Kematian bagi Tuhan semesta alam. Ini kan fatal. Niat kita tadi pengen memuji, tapi yang kita lafazkan adalah menyumpainya atau melaknat Allah agar mati. Ini kan sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Padahal niat kita tadi apa? Niat kita tadi adalah ingin memuji. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kematian milik Allah, Tuhan semesta alam. Artinya kita telah berucap senonoh terhadap Allah. Padahal Allah itu maha hidup. Ya, Allah itu tidak pernah mati. Allah itu kekal. Tetapi karena kita tidak mempunyai ilmunya di dalam membaca ini, maka fatal akibatnya. Maka dari itu kita perlu belajar Al-Quran ataupun murojaahnya ataupun tahsinnya melalui seorang guru. Karena ketika kita belajar dengan seorang guru, otomatis kita akan dibimbing. Kalau kita baca contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka guru kita akan menegur, "Wahai muridku, itu bacaan keliru." Kenapa? Karena maknanya jadi bawu syamsi. Maknanya berubah. Jadi maknanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kematian milik Rabb semesta alam. Itu kan konyol. Ya, begitupun ketika kita mengucapkan lafaz Allah. Lafaz Allah ini kalau kita di dalam tulisan Latinnya A, lam, A dan H. Jadi Allah. Kalau kita mengucapkan Allah, berarti kita menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani di dalam pengucapannya. Maka kalau kita belajar dengan guru akan membimbing kita. Walaupun tulisannya Allah, maka kata guru kita, yang betul bukan begitu. Yang betul itu Allah, bukan Allah. Ya, kalau Allah itu betul. Tapi kalau Allah itu kembali kepada ajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mari kita pelajari cara membaca surat Al-Fatihah ini kepada gurunya. Ya, kita tahsin murojaah ini Al-Quran ini melalui seorang guru. Biar apa? Biar kita itu tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam melafazkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dalam bismillah ini pun kita banyak terjadi kesalahan, ya. Ini seperti yang disampaikan oleh guru kami, Bapak Ki Haji Daum Alim, ini tidak menyebabkan kemusyrikan, artinya tidak fatal. Tapi ketika kita membaca kalimat berikutnya, Alhamdulillah, ayat yang kedua tadi, sebetulnya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun ketika kita membaca tidak demikian, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini terjadi lagi kesalahan. Makanya kalau kita belajar pakai guru itu enak. Ilmu itu ketika kita ada yang salah di dalam melafazkannya, ada yang membenarkan. Karena al-ilmu nurun. Itu kata guru kami, al-ilmu nurun artinya adalah ilmu itu cahaya. Kalau tidak ada cahayanya di dalam ilmu itu, maka ibaratnya kita ini berjalan di dalam gua yang gelap gulita. Jadi tidak akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Mari kita pelajari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika kita membaca ayat yang ke-7 di dalam surah Al-Fatihah, maka diusahakan satu nafas. Caranya bagaimana? Caranya itu kita tarik nafas dulu, tarik nafas baru kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi jangan sampai ya, sekali lagi ditekankan, mari pelajari cara membaca Al-Quran ini melalui seorang guru. Jangan cuma mau membaca tulisan Latin, supaya kita tahu tata cara makhorijul hurufnya agar tidak terjadi kesalahan. Oke, sahabat semuanya, di mana saja Anda berada, sekali lagi kami ulangi agar membaca terutama surat Al-Fatihah ini, karena ini surat sangat penting. Maksudnya itu salat wajib ya, maupun salat sunnah. Ini tidak boleh ketinggalan, maka itu wajib kita pelajari. Al-Quran ini ya, ini perlu guru kita. Al-Quran yang ayatnya 6666 ini, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, itu perlu kita belajar tahsin itu melalui seorang guru. Sekali lagi kami coba ya, tahsin kami buat sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jangan sampai kita tuh membaca Al-Quran ini ya salah, apalagi dalam surah Al-Fatihah. Dan jangan sampai kita tuh cuma kagum dengan bagusnya irama yang dibawakan oleh seorang imam ataupun seorang qori, namun kita tidak mengetahui kesalahan yang sering mereka lakukan. Untuk membaca kalimat Alhamdulillah yang seharusnya pakai H kecil digantinya dengan H besar. Ini akan menjadikan ya perubahan makna atau dawu syamsi namanya. Perubahan makna menjadi tujuan kita pertama memuji Allah, tapi karena kita salah baca di dalam makhorijul hurufnya, di dalam pelafazannya, jadi kematian milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kematian milik Allah, Tuhan semesta alam. Masa ya Tuhan didoakan mati? Ini kan sebuah kesomalan. Baiklah sebagainya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.